Di video kali ini, kita akan menjelajahi keindahan dan keunikan negara yang terletak di persimpangan dua benua, Asia dan Eropa, yaitu negara Turki. Turki adalah negara yang memiliki posisi strategis, terletak di antara benua Asia dan Eropa. Ibu kotanya, Ankara, adalah pusat pemerintahan, tetapi Istanbul adalah kota terbesar dan paling terkenal di Turki. Nama negara Turki berasal dari kata Turk, yang merujuk pada bangsa Turki, kelompok etnis yang mendominasi wilayah tersebut. Kata Turki dalam bahasa Turki adalah Turkiye, yang berarti tanah bangsa Turki. Nama ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang didiami oleh suku-suku Turki yang berasal dari Asia Tengah dan kemudian menyebar ke wilayah Turki melalui berbagai migrasi dan penaklukan. Wilayah Turki sendiri telah dihuni oleh berbagai peradaban selama ribuan tahun, tetapi identitas nasional Turki mulai terbentuk setelah suku-suku Turki, terutama Seljuk dan kemudian Ottoman, menguasai wilayah tersebut pada abad pertengahan. Pada tahun 1923, setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman dan berdirinya Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk, nama Turki resmi digunakan sebagai nama negara modern ini. Wilayah Turki adalah 783.562 km persegi. Dari total luas ini, 770.760 km persegi adalah daratan dan 9.820 km persegi adalah perairan. Sebagian kecil wilayah Turki berada di benua Eropa. Turki memiliki 81 provinsi, yang dikenal sebagai il dalam bahasa Turki. Setiap provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Provinsi-provinsi ini juga dibagi lagi menjadi distrik-distrik yang lebih kecil yang disebut ils. Provinsi terbesar berdasarkan wilayah adalah Konya, sementara Istanbul adalah provinsi dengan populasi terbesar. Setiap provinsi memiliki ibu kota sendiri yang biasanya memiliki nama yang sama dengan provinsinya. Misalnya, ibu kota provinsi Istanbul adalah Istanbul, dan ibu kota provinsi Ankara adalah Ankara. Per 2023, jumlah penduduk Turki diperkirakan sekitar 85 juta orang. Mayoritas masyarakat Turki adalah etnis Turki, namun negara ini juga memiliki sejumlah minoritas etnis lainnya, seperti Kurdi, Arab, Armenia, Yunani, dan beberapa kelompok etnis lainnya. Turki memiliki populasi yang relatif muda, dengan sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia kerja. Tingkat urbanisasi juga cukup tinggi, dengan banyak penduduk yang tinggal di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir. Bahasa Turki adalah bahasa utama yang digunakan di Turki dan merupakan bagian dari rumpun bahasa Turkik. Bahasa ini memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang mencerminkan perjalanan migrasi bangsa Turki dari Asia Tengah ke Anatolia atau Turki. Bahasa Turki adalah anggota rumpun bahasa Turkik, yang termasuk dalam keluarga bahasa Altai. Rumpun ini mencakup berbagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat Turkik yang tersebar di wilayah yang luas, mulai dari Asia Tengah hingga Eropa Timur dan Siberia. Bahasa-bahasa dalam rumpun ini memiliki kesamaan struktur gramatikal dan kosakata. Bahasa Turkik tertua yang diketahui berasal dari prasasti Orhon di Mongolia, yang ditulis sekitar abad ke-8. Prasasti ini adalah contoh tertua dari bahasa Turkik kuno, yang merupakan nenek moyang dari bahasa Turki modern. Bangsa Turki bermigrasi dari Asia Tengah menuju barat dan memasuki wilayah Anatolia pada abad ke-11. Dengan kemenangan di pertempuran Manzikert pada tahun 1071, mereka mulai menetap di wilayah ini dan mendirikan berbagai kerajaan, termasuk Kesultanan Seljuk. Saat suku-suku Turki menyebar, mereka membawa serta bahasa mereka. Bahasa Turki mulai bercampur dengan bahasa-bahasa lokal yang mereka temui, termasuk Persia, Arab, Yunani, dan Armenia, yang mengakibatkan evolusi bahasa Turki menjadi lebih kompleks. Ketika Kekaisaran Seljuk dan kemudian Kekaisaran Ottoman mengadopsi Islam, bahasa Arab dan Persia mulai mempengaruhi bahasa Turki secara signifikan. Banyak istilah keagamaan, administrasi, dan budaya dalam bahasa Turki berasal dari bahasa Arab dan Persia. Bahasa Turki Ottoman, yang digunakan selama masa Kekaisaran Ottoman, sangat dipengaruhi oleh Arab dan Persia hingga menjadi sebuah bahasa campuran yang sulit dipahami oleh masyarakat biasa. Bahasa ini digunakan dalam administrasi, sastra, dan puisi, tetapi berbeda dari bahasa sehari-hari yang digunakan oleh rakyat. Setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923,
Mustafa Kemal Atatürk meluncurkan reformasi besar-besaran untuk memodernisasi Turki, termasuk dalam bidang bahasa. Pada tahun 1928, alfabet Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Turki digantikan oleh alfabet Latin melalui reformasi alfabet Turki. Selain itu, Atatürk mendorong penyederhanaan bahasa Turki dengan menghilangkan banyak kata-kata pinjaman dari Arab dan Persia, dan menggantinya dengan kata-kata Turki asli atau menciptakan kata-kata baru. Ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat identitas nasional dan membuat bahasa lebih mudah dipahami oleh rakyat. Bahasa Turki modern yang digunakan saat ini adalah hasil dari reformasi tersebut dan memiliki kosakata yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa Turki Ottoman. Meskipun pengaruh Arab dan Persia masih ada, bahasa Turki modern lebih berfokus pada akar-akar Turkik dan cenderung menggunakan kata-kata yang lebih asli. Bahasa Turki ditulis dengan alfabet Latin, terdiri dari 29 huruf, dan memiliki beberapa karakteristik unik seperti harmoni vokal dan aglutinasi atau pembentukan kata dengan menambahkan akhiran pada akar kata. Selain di Turki, bahasa Turki juga digunakan di Siprus Utara, dan oleh komunitas diaspora Turki di negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belanda. Bahasa Turki juga memiliki variasi dialek yang berbeda di berbagai wilayah Turki. Meskipun bahasa standar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan dalam media massa adalah bahasa Turki Istanbul. Bendera Turki, yang dikenal sebagai Ay Yıldız dalam bahasa Turki, memiliki desain yang sederhana namun penuh makna. Bendera ini terdiri dari latar belakang merah dengan bulan sabit putih dan sebuah bintang 5 sudut putih di sebelah kiri. Bulan sabit putih pada bendera Turki melambangkan keislaman dan merupakan simbol yang telah digunakan dalam berbagai budaya di Timur Tengah. Dalam konteks Turki, bulan sabit ini melambangkan keyakinan dan spiritualitas. Bintang putih di samping bulan sabit melambangkan kemajuan dan keberanian. Bintang 5 sudut sering diasosiasikan dengan sifat-sifat seperti keadilan dan kebebasan. Desain bendera Turki saat ini mulai digunakan pada abad ke-19, selama periode Kesultanan Utsmaniyah. Namun, simbol bulan sabit dan bintang sudah ada dalam budaya dan simbolisme Turki jauh sebelum itu. Setelah Republik Turki didirikan pada tahun 1923, bendera ini resmi diadopsi sebagai bendera nasional dengan desain yang telah ada sejak akhir Kesultanan Utsmaniyah. Ada beberapa legenda yang mengaitkan desain bendera ini dengan sejarah atau peristiwa penting. Salah satunya adalah cerita tentang bulan sabit dan bintang yang terlihat di langit setelah kemenangan pasukan Turki dalam pertempuran. Turki juga memiliki banyak tempat indah dan menarik untuk dikunjungi. Berikut adalah beberapa destinasi yang layak untuk dipertimbangkan jika Anda pergi ke sana. Hagia Sophia, sebuah bangunan bersejarah yang dulunya adalah gereja, masjid, dan kini museum. Topkapi Palace, istana yang dulunya merupakan kediaman Sultan Ottoman. Balon udara panas di Kapadokia menawarkan pemandangan spektakuler dari udara. Reruntuhan Efesus, kota kuno dengan struktur megah seperti kuil Artemis, perpustakaan Celsus, dan amfiteater. Sejarah budaya Turki adalah perpaduan yang kaya dari berbagai peradaban yang telah berinteraksi, berkembang, dan menyatu di wilayah ini selama ribuan tahun. Turki, yang terletak di persimpangan antara timur dan barat, telah menjadi rumah bagi banyak budaya dan peradaban besar sejak zaman kuno. Berikut adalah beberapa periode kunci dalam sejarah budaya Turki. Sebelum kedatangan bangsa Turki, wilayah Anatolia dihuni oleh berbagai peradaban kuno seperti Hitit, Urartu, Frigia, dan Lydia. Mereka meninggalkan warisan budaya yang mencakup seni, arsitektur, dan tulisan kuno. Pada masa ini, Anatolia menjadi bagian dari dunia Helenistik setelah penaklukan oleh Alexander Agung. Kota-kota besar seperti Efesus, Pergamon, dan Troya berkembang pesat dan menjadi pusat budaya dan intelektual. Setelah itu, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, yang meninggalkan warisan berupa jalan, amfiteater, dan bangunan monumental lainnya. Setelah pembagian Kekaisaran Romawi, Anatolia menjadi jantung Kekaisaran Bizantium. Kota Konstantinopel, sekarang Istanbul, menjadi pusat agama Kristen Ortodoks dan budaya Bizantium yang berkembang, dengan bangunan ikonik seperti Hagia Sophia. Pada abad ke-11, suku-suku Turki dari Asia Tengah mulai memasuki Anatolia setelah kemenangan mereka di pertempuran Manzikert 1071. Suku-suku ini membawa bahasa, agama Islam, dan tradisi budaya mereka ke wilayah ini.
Kekaisaran Seljuk mendirikan kerajaan mereka di Anatolia, yang dikenal sebagai Kesultanan Rum. Mereka memadukan tradisi Turki dengan pengaruh Persia dan Islam, menciptakan budaya yang unik. Seni dan arsitektur Seljuk ditandai dengan penggunaan ubin keramik, kaligrafi, dan desain geometris yang rumit. Pada akhir abad ke-13, Kekaisaran Ottoman muncul di wilayah Anatolia. Dalam beberapa abad, kekaisaran ini tumbuh menjadi salah satu kekuatan besar dunia, menguasai wilayah yang luas dari Eropa Tenggara, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Budaya Ottoman adalah campuran dari warisan Turki, Islam, dan pengaruh budaya dari wilayah-wilayah yang ditaklukkannya. Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman pada akhir Perang Dunia I, Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Atatürk meluncurkan serangkaian reformasi yang bertujuan untuk memodernisasi negara dan menjadikan Turki sebagai negara sekuler. Reformasi ini mencakup perubahan dalam alfabet, sistem hukum, pendidikan, dan gaya hidup. Di Turki, mayoritas penduduk menganut agama Islam. Mayoritas Muslim di Turki adalah Sunni. Sunni Islam merupakan aliran utama dalam Islam, dan mayoritas Muslim di Turki mengikuti ajaran Sunni. Ada juga komunitas Alevi di Turki, yang merupakan aliran berbeda dalam Islam dengan tradisi dan praktik yang unik. Meskipun mereka merupakan minoritas dalam Islam, jumlah Alevi di Turki signifikan, dengan estimasi sekitar 10-20% dari populasi Muslim. Sufi juga memiliki kehadiran di Turki, meskipun tidak sebesar Sunni dan Alevi. Sufi adalah aliran mistik dalam Islam. Turki memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk republik presidensial. Sistem ini diterapkan setelah perubahan konstitusi pada tahun 2017 melalui referendum yang mengubah Turki dari sistem parlementer menjadi presidensial. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif penuh, termasuk kewenangan untuk mengangkat wakil presiden, menteri, dan pejabat tinggi negara lainnya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode tambahan. Presiden memiliki wewenang untuk mengeluarkan dekret, membentuk kebijakan, serta mengontrol angkatan bersenjata. Teh memiliki peranan yang sangat penting dalam budaya Turki, dan ada beberapa alasan mengapa masyarakat Turki sangat menyukai minum teh. Tradisi sosial. Minum teh adalah bagian penting dari tradisi sosial di Turki. Teh sering disajikan kepada tamu sebagai bentuk keramahan dan penghargaan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai komunitas dan kehangatan dalam hubungan sosial. Teh Turki, atau key, diseduh dengan cara yang khas menggunakan 2 ketel, di mana air panas dituangkan di atas daun teh yang telah diseduh. Key biasanya disajikan dalam cangkir kecil berbentuk gelas dan seringkali dinikmati tanpa susu, tetapi dengan gula sesuai selera. Minum teh adalah kebiasaan harian yang sering dilakukan pada berbagai waktu sepanjang hari, mulai dari pagi hingga malam hari. Ini adalah cara untuk bersantai, berbicara dengan keluarga, atau beristirahat sejenak. Turki adalah salah satu produsen teh terbesar di dunia, dengan daerah Rize di pantai Laut Hitam menjadi pusat utama produksi teh. Teh adalah bagian dari ekonomi lokal dan budaya sehari-hari, sehingga konsumsinya sangat tinggi. Secara keseluruhan, minum teh adalah bagian integral dari gaya hidup dan budaya Turki, mencerminkan nilai-nilai sosial dan tradisi. Turki memiliki 4 musim yang jelas, mirip dengan banyak negara di belahan bumi utara. Musim semi ada pada bulan Maret hingga Mei. Musim semi di Turki ditandai dengan cuaca yang semakin hangat dan bunga-bunga yang mulai mekar. Suhu umumnya nyaman, dengan hari-hari yang hangat dan malam yang lebih sejuk. Ini adalah waktu yang baik untuk mengunjungi taman-taman dan area luar ruangan, karena banyak tanaman dan bunga sedang mekar. Musim panas Juni hingga Agustus. Musim panas di Turki bisa sangat panas, terutama di daerah pantai dan bagian tenggara negara ini. Suhu seringkali tinggi, dengan beberapa daerah mencapai di atas 30 derajat Celcius, 86 derajat Fahrenheit. Di daerah pegunungan, suhu bisa lebih sejuk. Ini adalah musim yang populer untuk berlibur, terutama di pantai-pantai dan destinasi turis, karena cuaca yang cerah dan hangat. Musim gugur September hingga November. Suhu mulai menurun, dan cuaca menjadi lebih sejuk dan nyaman. Daun-daun mulai berubah warna menjadi merah, oranye, dan kuning, menciptakan pemandangan yang indah di banyak daerah.
Musim gugur adalah waktu yang bagus untuk trekking dan menjelajahi alam, karena suhu yang lebih sejuk dan pemandangan yang memukau. Musim dingin, Desember hingga Februari. Musim dingin di Turki bervariasi tergantung pada lokasi. Di daerah pantai, suhu mungkin masih relatif moderat, sementara di daerah pegunungan dan bagian timur, suhu bisa sangat dingin dan ada kemungkinan salju. Ini adalah waktu yang baik untuk menikmati olahraga musim dingin seperti ski di daerah pegunungan, seperti di Uludağ atau Erciyes. Kondisi cuaca dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada lokasi di Turki. Daerah pesisir seperti Istanbul dan Antalya memiliki iklim Mediterania dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang lebih ringan. Sebaliknya, daerah di pedalaman seperti Anatolia dan timur Turki dapat mengalami suhu yang lebih ekstrim. Terima kasih telah menonton video ini, kami sangat senang Anda bergabung dengan kami untuk menjelajahi negara Turki hari ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami.